Karena abang Pertama hitam saya mau juga sama ucapkan dengan saya. dulu Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, semua salam saya sebutkan satu persatu begitu Salam ya. sejahtera. Salam sejahtera juga. Salam toleransi. Saya Muslim ya. Kok gambar saya nggak kelihatan ini muka saya nih? Di sini Kelihatan, kelihatan Bang. bang, kelihatan abang dengan bewoknya gitu kan kelihatan bang, dengan kumisnya. Oh saya gitu gelap. kan. Saya di sini saya nggak bisa ngelihat wajah saya ya. Tetap abang di sini juga agak gelap, nggak putih, gelap Iya juga sih, kayak gelap. saya. Begini saya mau apresiasi sedikit gitu kepada teman-teman saudara-saudara Kristiani gitu ya. Untuk pada saat ini saya selalu ngikutin komalnya Abi Pendi, Abi Pendi Murta, Trita di sini saya selalu ngikutin teman saudara-saudara saya Kristiani gitu. Saya apresiasi karena kalian umat Kristiani itu membuat umat Islam itu cerdas. Nah, contoh. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara-saudaraku umat Kristiani itu mencerdaskan mereka. Mereka berpikir begitu. Dan pastinya harusnya seperti tadi pertanyaan Abi Pendi tentang Alif Lam Mim begitu. Ya. Itu harusnya dijawab ya. Dijawab sehingga menjadi satu pengetahuan gitu ya, menjadi satu pengetahuan atau edukasi begitu ya, saudaraku ya, begitu, sehingga umat-umat Islam lain itu tercerahkan begitu. Nah di situ nanti ada lawan untuk berdebat sehingga kita bisa sama-sama mencari benang merah gitu. Begitu ya, saya mencoba untuk bagaimana umat Islam ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara dari umat Kristiani gitu. Bukan saling caci memaki, saling jatuh menjatuhkan, sehingga saya melihat keadaan umat Islam saat ini sangat miris. Begitu. Kan begitu ya. Kita ngelihat sejarah-sejarah, pastinya di umat Kristiani pasti ada kontribusi untuk kebaikan umat, untuk kebaikan manusia. Di umat Islam juga pasti ada punya kontribusi begitu. Nah yang saya ingin sampaikan sama saudaraku host, terus bertanya, kritisi gitu, sehingga mereka itu nalarnya jalan semua. Saya sangat miris ketika tadi ada yang naik bilang mau minum darahnya host. Masya Allah, saya tuh kok begitu umat Islam begitu, kok ganas umat Islam itu, gitu. Padahal Islam itu rahmatan lil alamin, begitu. Saling kasih mengasihi, seperti umat Kristiani saling kasih mengasihi juga, gitu. Jadi yang kita cari ini kan adalah kedamaian. Adapun lakum dinukum waliyadin itu hanyalah satu, tujuannya sama kok, satu pasti. Saya yakin satu tujuannya. Begitu. Gitu Bang Hos. Jadi saya itu sangat apresiasi sekali sama omal seperti ini. Edi saya ikutin begitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara-saudaraku dari umat Kristiani ini tidak ada yang bisa tuntas menyelesaikan jawaban-jawaban yang ditanya oleh saudara-saudara kita nih umat Kristiani itu. Oke. Ya pokoknya mereka, ya pokoknya begitu. Kan nggak bisa begitu dijelaskan apa yang ditanyakan oleh umat-umat Kristiani. Begitu, Bang Hos. Saya apresiasi, keren. Ada satu hal yang saya tangkap dari abang barusan ya. Ketika abang mengatakan tujuan kita sama, tapi saya ingin mengatakan juga memang benar tujuan kita sama, tetapi kita tidak akan sampai ke tujuan yang sama kalau tidak melalui satu jalan. Kita butuh jalan
saya ngikutin Abuya Sakur gitu ya. Pernah Abuya Sakur, Profesor almarhum Abuya Sakur almarhum pernah membuka salah satu kitab tertua. Judulnya saya lupa, tapi mungkin masih ada video YouTube-nya, bahwa di Ka'bah itu ada satu gambar. Itu Bunda Maria sedang menggendong Nabi Isa. Yes. Itu benar ada. Begitu. Dan itu saya yakinin. Bang Warisan Bumi sudah lihat? Lihat belum, tapi saya melihat referensi yang dibaca oleh Profesor Buya Sakur. Itu benar, kitab itu menuliskan seperti itu, bercerita tentang itu gitu. Oh, masih ingat nggak Bang kitab apa ini baca sama Buya Sakur? Saya lupa nama kitabnya begitu. Saya lupa, tapi setelah Buya Sakur itu menyebutkan salah satu nama kitabnya, saya mencari itu begitu. Betul ada itu. Ada ya? Ada, betul ada betul. Tapi juga tapi sampai sekarang ini aja Bang Warisan, tapi ada banyak juga itu dibantah sama teman-teman Muslim. Betul. Nah, kalau menurut Bang Warisan sendiri bagaimana? Pandangan-pandangan apa yang disampaikan oleh Buya Sakur, termasuk tentang sa'i dan termasuk tentang mutar Ka'bah, itu bagaimana? Jadi saya begini ya, kalau saya tuh membaca salah satu bukunya Ibnu Jarir atau Bari gitu ya. Atau sebagian kitab yang saya baca bahwa waktu itu kan ada beberapa utusan Nabi Muhammad itu waktu dikejar-kejar sama kaum Quraisy saat itu kan Nabi Muhammad itu lari ke pinggir Laut Merah ya, yang sekarang itu namanya Nabawi gitu. Kalau dulu namanya Yastrib. Dulu Yastrib itu kan dikuasai oleh orang-orang pelarian pengikut Yesus ya, mungkin dari Yerusalem atau dari Yerusalem lah, sekitar seputarnya begitu. Pelarian ya, yang mereka itu akhirnya mendirikan satu wilayah yang dulu namanya Yastrib. Nah kan Nabi Muhammad itu kan diselamatkan juga sama pendeta tersebut dan lalu dikasih tempat di bagian wilayah Yastrib yang sekarang Madinah gitu. Ya lumayan lah saya baca, jadi terkait dengan Nabi Isa alaihissalam itu juga punya kaitannya kok Nabi Muhammad itu, saya yakin itu. Masih satu misi begitu ya, cuman saya lihat itu dari Muhammad itu yaitu piagam Madinah yang bagus ya begitu ya, kan gitu. Gimana tadi Bang? Lihat dari Muhammad apa tadi Bang? Ya, piagam Madinah. Piagam Madinah itu kan ada berapa ya? Ada 14 ya, yang artinya di situ ada persamaan warna kulit, mengangkat harkat derajat wanita gitu. Gini, Bang Warisan Bumi, aku sedikit salut dengan kata-kata Bang dari tadi. Tapi aku izin bertanya Bang. Kalau menurut kitab orang Yahudi Bang, tidak ada nabi di luar daripada bangsa Israel gitu nah. Tidak ada nabi di luar daripada bangsa Israel. Itu adalah kitab-kitab ya orang Yahudi gitu nah. Tapi bagaimana bisa ada nabi yang di luar dari bangsa Israel? Ya mungkin itu saya pernah sih mendengar, tapi saya belum mencari datanya bahwa Nabi Muhammad bukannya di luar orang Yahudi, masih ada keturunan juga begitu. Cuman mungkin saya perlu data lagi nanti ya begitu ya. Ya. Nanti ya Bang coba belajar, coba Abang cari data lagi ya. Betul Pak, betul. Kita tunggu ya Bang Warisan Bumi. Kita tunggu Warisan Bumi. Kalau Nabi Muhammad masih ada keturunan orang Yahudinya. Nah, kita tunggu. Abang belajar dulu untuk itu gitu nah ya. Iya. Mungkin kan begini juga, kalau misalnya saya juga pengen bertanya ya, Ibrahim itu dari bangsa mana gitu, Ibrahim? Karena kalau Ibrahim itu memang bukan, dia dari Ur Kasdim ya, tetapi Yahudi itu atau Israel itu kan ada setelah Ishak Pak. Ya, jadi tidak mungkin dia berbangsa. Nah makanya firman Tuhan itu pun adanya dikatakan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi semenjak dari Abraham, Ishak dan Yakub.
dikatakan nabi-nabi itu pun itu setelah daripada mereka keluar daripada apa namanya bangsa Israel itu. Setelah bangsa Israel itu ada, baru ada para nabi itu, Pak, gitu contohnya. Yang Tuhan katakan tidak akan ada lagi ya nabi-nabi di luar bangsa ini gitu, artinya bangsa Israel. Nah, lalu ketika Musa pun ya di kitab Kejadian atau di Keluaran ya, di Kejadian di Keluaran ya kalau nggak salah ya, dikatakan begini kepada Musa, Tuhan bilang begini kepada Musa, aku akan membangkitkan bagimu nabi dari saudaramu gitu, jadi bukan dari luar daripada Israel. Nah itu makanya berkesinambunganlah firman Tuhan itu, kita lihat bahwa ternyata Allah pun memperkenalkan dirinya ya ketika mungkin di tempat Bapak itu namanya Taha 14, Pak, surat Taha 14 itu ada di Keluaran 3 ya, di Keluaran 3. Kejadian itu ada di Alkitab kami, itu kejadian ketika Tuhan memperkenalkan diri itu ada di Keluaran 3 ayat 14. Dikatakan begini, sesungguhnya aku adalah aku, siapakah namamu? Ketika Musa bertanya, siapakah namamu? Kalau orang bangsa Israel ini bertanya, ya Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Nah, di dalam Taha 14 juga sebenarnya sama, Pak. Inani ana, Pak. Akulah aku. Ya, Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah dikatakan. Makanya dikatakan Allah Abraham, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Yakub inilah, Pak, yang disebut dengan Israel, Pak. Anaknya Yakub lah yang disebut dengan Yahudi atau Yehuda. Nah, jadi kalau Bapak lari ke Abraham, itu belum di zaman Yehuda atau Yahudi atau bangsa Israel, belum, Pak. Nah, seperti itu, Pak, kira-kira. Ya, jadi biar tahu kronologisnya. Lah, Abraham kan bukan orang Yahudi, jelas. Karena orang Yahudi itu keturunan Abraham. Nah, gitu kira-kira, Pak. Ya, silakan yang lain. Oke, silakan yang lain. Yang lain dulu silakan. Saya juga coba lagi sedang menggali begitu, Pak Bang. Iya. Saya sekali. Iya, tapi saya senang sih, Pak, ya pola berpikir gini loh. Mungkin Bapak lihat beberapa hari yang lalu kita ngobrol dengan Pak Cakra ya, Cakra Medunya ya. Bapak nonton nggak? Saya tuh ngelihat waktu itu host ada seorang Muslim yang dia ahli hadis. Ya, Itu menarik itu. itu Ustadz Syihab. Menarik itu. Mana biar Om? Ibnu Syihab, iya, Yes, dia yes. kemarin sama Pak Cakra juga itu. Ya, Kemarin ya. Saya nggak sama nonton Pak Cakra juga. juga tuh. Iya. Nah, itu saya undang lagi, saya bilang lagi nanti kita DM-an aja, kita ngobrol gitu. Jadi sebenarnya perdiskusian ini akan enak, Pak, kalau orang yang berilmu, Pak. Ya, betul. Kalau kayak yang tadi kan pertanyaannya saja salah. Dia tanya begini, kenapa Tuhanmu 3? Sedangkan kami tidak pernah mengakui Tuhan kami 3. Itu kan udah salah, Pak. Betul nggak? Di Alkitab kami jelas dibilang Tuhan kami 1 gitu. Tidak ada pernah dikatakan di Alkitab kami itu Tuhan kami 3. Jadi ketika mereka membuat satu pertanyaan yang tidak kami memang punya, tidak kami akuin, kenapa harus kami jawab? Kan tidak mungkin. Contohnya gini, Pak, kenapa Bapak Cina? Kan nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Karena Bapak bukan Cina kan gitu. Ya kan? Nggak mungkin saya jawab gitu. Nah, itu contohnya. Jangan ditanyakan sesuatu yang tidak kami akui, gitu artinya loh. Jadi ketika ada literasi kami seperti itu, kalian bertanya, kami akan jawab. Tetapi kalau tidak ada apa yang harus kami jawab, pertanyaannya saja sudah salah. Nah, itu dulu. Pak Ibnu Syihab kemarin memang benar, tapi banyak juga saya lihat yang memang dia agak sulit juga untuk menjawabnya, Pak. Pasti. Seperti saya. Tapi saya senang, ya. Tetapi saya senang ya. Paling tidak gini loh, Pak. Ada kejujuran, Pak, di dalam kita berdiskusi. Betul. Kalau memang kita kurang, saya pun kalau kurang tahu saya akan bilang, oh itu jadi PR buat saya. Kapan kita ngobrol lagi, saya akan jawab itu. Nah, gitu. Artinya saya harus belajar. Harusnya seperti itu yang Iya. Apa itu alif lam mim? Harusnya dia bisa jelaskan begitu dengan datanya dia, dengan pengetahuannya dia. Ini enggak, saya tenang aja katanya kalau nyebutin alif. Iya, ketenangan, kebahagiaan itu coba alif lam mim itu. Iya.
Saya malu maknanya betul, apa gitu, saudara. maknanya Betul, apa bro, gitu saya ya. malu gua. Iya. Tapi nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Lain orang kan lain cara menjawabnya Pak. Iya, Jadi iya, iya, lain-lain iya. juga cara Artinya berpikirnya. saya tuh pengen apresiasi untuk host dan teman-teman saudara-saudara di Kristiani itu, ayo terus kritisi Islam, ya, sehingga mereka itu nalarnya jalan semua, nggak terkena satu racun gitu. Sehingga Nah, apa ya? Kalau Soekarno bilang itu ya, kalau Soekarno bilang itu apa? Masyarakat ontak. ya Nah, itu itulah Bang yang Itu. iya yang harus dibuka Pak. Membuka cakrawala berpikir mereka. Ya, ya, betul. Begitu. Good, good. Ya. Lanjut, mungkin itu- Bunda. Host, Ya, tadi lanjut. kan mau kita Boleh saya bawa diturunin. ya. Silakan mau Biar- diturunin. Saya cuma ingin apresiasi buat Jangan turun dulu, saudara Bang Kristiani. Warisan bumi. Ya, Jangan kita turun biar dulu, bicara ya. jangan turun dulu bentar. Ya, jangan turun dulu. Kapan-kapan Biar nanti main datang. data kita ya. Mau, Ada saya di- nggak apa-apa. Saya datang saya. Kapan-kapan datang lagi, nanti kita akan panggil Pak Cakra. Nanti Abang bisa sharing-sharing sama beliau. Betul, itu mau saya. Betul, iya, iya. Jadi kalau bisa kita undang juga Pak Ibnu Syihab yang Ibnu Syihab bilang- sekalian, kita ngobrol santai. Jadi memang tujuannya itu adalah bagaimana sih kita berpikir kritis, bagaimana kita harus tidak terpaku kepada apa yang diajarkan walaupun itu tidak. Kadang-kadang tidak ada Pak dalilnya, tetapi mereka ngotot itu ada gitu loh. Pokoknya Tanpa gitu ya. bisa pokoknya gitu. Iya, nah itu yang tidak bisa. Artinya gini loh. Ketika kita disuruh melakukan sesuatu gitu ya. Apa sih alasannya kita harus melakukan itu? Keuntungannya apa? Apakah benar yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang benar atau tidak? Itu harus kita kritisi. Iya. Seperti yang tadi Abang bilang halal gitu kan. Itu dari mana ajarannya? Apakah itu sesuatu yang benar atau tidak? Mari kita baca, mari kita berpikir, mari kita kritisi tentang itu. Nah, itulah yang Pak Cakra selalu bilang. Saya dari 7 tahun sudah kritis. Ya. Iya, betul. Gitu. Setuju Oke, saya. lanjut Bang. Ya. Mungkin Bro Timothy tadi apa yang mau disampaikan Bro? Sudah bukakan itu. Timothy. Lanjut aja dulu Bang, gak apa-apa. Tadi kan sempat bahas itu ya, udah selesai rupanya. Oke, siap. Ya, nggak usah bahas-bahas nanti Timothy panjang. Bunda Lilis, lanjut Bunda. Ya, ini tadi aku mau Warisan Bumi, Bang Warisan Bumi. memberikan- Ini Bunda Lilis ini pernah mau jadi mualaf beliau. Salam kenal, Bunda. Salam kenal. Kenal Bang Warisan. Aku hanya memberikan data Bang Warisan tadi agar tidak pembicaraan kosong bahwa ada memang benar-benar di Ulangan 18 ayat 15 yang mengatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Nah, jadi nabi yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umat Israel adalah nabi yang berasal dari Israel itu sendiri. Nah, ini menjadi pertanyaan dan PR ke Bang Warisan Bumi. Kenapa ada nabi daripada di luar daripada bangsa Israel? Padahal di sini Tuhan janjikan bahwa nabi yang dijanjikan oleh Tuhan itu kepada umat Israel itu harus benar-benar yang berasal dari Israel sendiri. PR saya ya, PR ya, Bunda. PR ya. Oke, jalan ya. Baik, ya. Ya. Warisan, apa lagi yang mau disampaikan Bang? Ada lagi? Gini. Saya pernah bertanya dan sampai sekarang saya belum bisa menemukan jawabannya begitu. Dan bahkan dengan pertanyaan itu saya dibilang keluar dari Islam begitu. Saya nggak peduli lah. Toh mereka nggak bisa jawab begitu. Saya pengen mencari seseorang yang bisa menjawab pertanyaan saya begitu. Kan karena ilmu pengetahuan itu mulanya dari bertanya. Apa saja begitu. Karena saya belajar bahwa Tuhan kasih kita pikir. Ya. Tapi landasan kita kan kita punya keimanan. Artinya di sini kita tidak boleh liar. Begitu. Tetap kita ada landasannya keimanan yaitu kebaikan itu sendiri. Sejatinya manusia hidup sendiri dengan kebaikan. Yang penting kita nggak liar gitu. Nah,
Yes. Sedangkan pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada mereka, orang-orang yang sesama agama sama saya, mereka hanya menjawab pokoknya, lo nggak bisa. Saya punya akal dikasih sama Tuhan, anugerah yang terbesar itu dari Tuhan itu akal. Saya bertanya, tolong bisa gak supaya akal saya bisa menerima begitu. Pertanyaannya begini, dulu Nabi Muhammad nikah sama Siti Khadijah, gitu, dengan cara apa? Sedangkan pada saat itu Nabi Muhammad belum terima wahyu. Mereka ngotot Islam belum ada, begitu wahyunya belum turun. Itu sedangkan Siti Khadijah itu punya paman namanya Waraqah bin Nawfal, ahli kitab, begitu. Dengan cara apa Nabi Muhammad itu melamar, menikahi Siti Khadijah? Sampai sekarang saya nggak temu jawabannya itu. Saya bisa jawab, tapi di belakang kita jawab. Oh baik. Ya. Nggak Nanti berani di sini. Nanti DM saya. Iya, pakai Saya data. orangnya kritis juga begitu. Nanti abang DM saya bisa jawab. Tapi saya bisa kasih clue begini kepada abang. Kalau kita melihat Nabi Muhammad, di saat Nabi Muhammad belum wafat, ya, dan masih bersama dengan di saat Khadijah belum meninggal, wafat. Kita melihat Nabi Muhammad tetap istrinya satu. Yes, setuju. Nabi Muhammad belum menikah, belum pernah menikah dengan yang lain. Ya, pada masa Khadijah masih hidup. Kapan Nabi Muhammad menikah dengan yang lain? Akhirnya Nabi Muhammad punya istri ini, punya istri namanya ini, punya istri namanya ini, punya istri namanya ini. Itu kapan? Setelah Khadijah meninggal. Nah, kembali lagi. Kalau begitu, kalau kita kembali ke Alkitab. Kalau kita kembali ke Alkitab, Bang Warisan Bumi, abang menikah dengan abang Kristen nih, ya. Lalu abang menikah, punya istri. Abang tidak boleh bercerai, dan abang tidak boleh menikah lagi selama istri abang masih hidup. Ya. Kalau cerai bagaimana? Kalau kita berkata tidak boleh. Selama istri abang masih hidup, abang tidak boleh menikah 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaan saya, dengan cara apa abang menikah dengan istri abang itu? Dengan cara Alkitab. Saya. Ini nih contohnya ya. Abang Kristen. Abang punya istri. Di dalam kekristenan diajarkan abang tidak boleh menikah 2, 3, 4. Kecuali istri abang sudah meninggal. Nah, pertanyaan saya, dengan cara apa abang menikah? Ya dengan cara ya agama yang saya yakinin saat itu. Ya. Gitu. Oh iya. Saya tahu arahnya. Hampir ketebak ya. Tapi ya, maka dari itu kan saya bilang begitu. Kalau memang keyakinan kami begitu ya, setelah Nabi Isa itu kan jaraknya sama Nabi Muhammad mungkin 500 tahun ya. Gitu. Saya pikir Nabi Muhammad itu kan punya ayah dan ibu. Itu. Dan ayah ibunya itu pasti dapat atau mencari kebenaran saat itu, pastinya kan begitu ya Pak ya. Apa jangan-jangan ibu Nabi ibunya Bang Warisan sama Abdullah udah, jangan lagi dilanjut ke sana. Jangan dilanjut, kalau mau di belakang saja itu lebih enak kita ngobrolnya ya. Karena banyak data yang bisa kita tunjukkan tentang itu. Abang Iya, Pak. DM-an sama kita. Kita bisa teleponan. Betul baik. Betul Bang, saya mau tanya Banyak teman-teman yang teleponan sama kita, Bang. Dan kita tidak pernah mengajak mereka untuk masuk Kristen. Karena seseorang untuk pindah keyakinan, pindah agama itu kita tidak ada urusan. Dan kita tidak akan bisa membuat orang pindah agama. Betul. Jadi nanti kalau abang bergerak, nah bolehlah DM-an kita bisa sharing-sharing. Saya mau tanya Kalau dong, abang tinggal di daerah Tangerang. Saya mau tanya boleh gak? Iya silakan. Saya penasaran sama Genesis itu.
Karena Kitab ada Kejadian salah kah? satu Genesis, nggak ngerti saya. Karena ada Genesis salah itu kitab Kejadian, Pak. Oke, karena ada salah satu kitab namanya Tahir wa Tanwir. Itu salah satunya referensinya kitab Genesis itu. Ya, itu kitab Kejadian, Pak. Gitu ya. Kitab pertama daripada Alkitab yang ditulis Musa. Musa menuliskan 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang dalam bahasa Inggris memang itu adalah Genesis, Pak. Kalau bisa akses di mana itu ya kitab Genesis? Oh, di internet Bapak baca aja, Atau ya. kirim alamat ke saya. Kita Dikirimin saya kirimkan Alkitabnya. Alkitab. Baik. Ya. Iya, banyak Pak teman-teman Islam yang mau belajar tentang kekristenan itu kita kirim aja, nggak ada masalah, dan kami tidak pernah mengajak mereka, Pak. Betul. Kalau kamu mau belajar nih saya kasih gitu, nggak apa-apa, belajar aja. Nanti saya DM Bapak dari DM. Kalau nggak ngerti tanya gitu, artinya gini, saya nggak ngerti nih, apa nih maksudnya, tanya gitu. Bahkan saya rasa saya juga nanti akan mengirim, ada ustadz memang ya gitu ya, saya ngobrol-ngobrol, saya bilang ini bisa jadi bahan pembelajaran Pak buat murid-murid Bapak gitu ya. Bukan artinya Anda harus mengajarkan keyesusannya, tidak, tetapi di buku ini banyak pengajaran akhlak, pengajaran pengetahuan. Nah, ini bisa Anda pakai untuk, atau motivasi ya, untuk menjadi seorang motivator pun. Saya lihat mereka justru menggunakan Alkitab, Pak. Motivator terkenal di Indonesia dulu awalnya saya pikir dia seorang Kristen, Pak. Siapa namanya Bang Pendi yang itu? Siapa namanya Bang Timothy? Siapa? Siapa itu? Teguh, Mario Teguh, Pak. Ya, Pak Teguh. Pernah dengar Pak ya, Pak Warisan ya? Saya tahu Mario. Apa yang Motivator, narasi-narasinya dia itu isinya dari Alkitab, Pak, semua, Pak. Makanya pertama saya, kaget, ini Kristen apa Islam gitu. Awalnya saya pikir dia Kristen karena semua apa yang dia ngomong dalam motivator, dalam dia mengajar sebagai motivator, itu bahasa Alkitab semua, Pak. Baik. Nah itu, gitu. Gitulah kira-kira. Jadi nanti boleh lah, Pak. Nanti kalau mau belajar nggak masalah. Daerah Jakarta semua kan? Ya. Iya, Abang iya, tinggal iya. di Abang mana? Jakarta kah? Abang Saya- Jakarta kah? Selatan. Hah? Jaksel? Ya, enggak, Tangerang Selatan. Oh, Timur. Tangsel. Oh, berarti BSD Pamulang sana ya? Enggak sampai. Oh Saya- iya, tahu lah. Dekat-dekat kita. Oke, tahu lah. Saya Pondok sering Indah di lewat SD. lah itu. Pondok Indah lewat nih abang ini. Iya. Tahu lah saya, tahu. Iya. Oke, Bang. Oke. Ya, nanti kita ngomong di belakang, kontak-kontak. Kalau bisa ketemu kita sharing-sharing, sambil ngopi. Ya. Sip. Kalau begitu, Iya. Semangat saya tuh. Iya, sebab begini Bunda Riris, minta tolong Bunda. cerita di belakang. Jadi latar Amsal belakang 2. itu adalah Siapkan dulu Amsal 2. orang yang memang saya itu gerakan-gerakan gitu ya. Tapi saya ketemu sama satu orang yang dia ngajarin saya filsafat. Begitu, cara berpikir, kenapa ini seperti ini, pengajian kok dia satu arah, ini semacam. Akhirnya saya itu berpikir begitu. Saya berpikir dan bertanya, kenapa kok seperti ini? Efeknya kok kenapa seperti ini begitu? Kenapa saya dimusuhin? Cuman bertanya yang mereka nggak berani tanyakan, saya bertanyakan begitu. Ya, akhirnya 2 tahun terakhir ini saya mencari kawan baru. Saya ingin gimana? Saya nggak bisa, sedangkan pikiran saya ini muter terus kan begitu untuk mencari satu kebenaran begitu dalam hidup saya, gitu kan. Mereka nggak bisa jawab. Mereka menuduh saya kafir lah, Arab kafir lah, segala macam gitu, paus. Jadi saya seneng banget dari kemarin tuh ngeliat, ih keren deh gue bilang. Ini pertanyaan-pertanyaan tajam-tajam tapi nggak ada yang bisa jawab. Pokoknya, aduh gimana ini pikir saya. Tapi jangan jadi pikiran, Bang. Ya, kita sebagai manusia kita punya kesedihan melihat manusia lain yang mereka itu seperti kumpul, tapi mereka kayak palsu begitu, kayak drama-drama queen. Kan kita nggak bisa begitu, orang yang punya kesadaran. Low battery. Please charge. Oke, sebelum abang turun, Bang, izin Bang, saya
Bunda bisa ayat 1 sampai 5 mungkin Bunda. Amsal 2 ya. Ayat 1, iya, Amsal 2 ayat 1 sampai 5. Ya, Amsal 2 ayat yang pertama sampai ke 5. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Amin. Yes. Demikianlah firman. Ya ini menurut Abang ini kan cuman ini ayat Bang Abi, saya mau tulis sebentar. Itu apa tadi ya, Bu? Amsal 2, Pak. Amsal 2 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Amsal 2 sampai 5 ya? Iya, Ya, jadi di Amsal Amsal itu Bapak bisa banyak belajar Pak tentang filosofi kehidupan Yes. yang Tuhan ajarkan di situ Pak. Jadi seperti itu tadi kan dikatakan tentang bagaimana engkau harus mencari kepintaran, kepandaian, pengetahuan. Seperti engkau mencari harta. Seperti engkau mencari perak gitu, maka engkau akan menemukannya gitu loh. Masih. Makanya gini loh, kan orang bilang ya, kenapa sih orang Kristen itu pintar-pintar gitu? Ya. Secara data memang rata-rata IQ-nya di atas gitu ya, dan kita bisa buktikan secara dunia pun sama gitu, karena kita diajari untuk kritis dan berpikir dan mencari pengetahuan itu ya, seperti yang tadi yang dibacakan itu Bang. Nah, nanti Abang bisa ya bacalah mulai dari Amsal 1 kah, mulai dari berapa, nanti Abang bisa banyak dapat pelajaran hidup dari sana, dapat pelajaran dan nasihat-nasihat untuk orang-orang pun Abang bisa memberikan nasihat dari sana kepada mereka, seperti itu Bang. Baik. Amsal 2 1 sampai 5. Ayat 1 Iya. sampai 5. Hampir seluruh Amsal Bang, hampir seluruh Amsal itu adalah nasihat-nasihat yang baik Bang. Baik. Terima kasih banyak saudara-saudaraku dari umat Kristiani. Saya benar-benar apresiasi. Nanti saya baca Amsal 2 1 sampai 5. Menarik sekali buat saya. Siap. Yes. Terima kasih Bang. Nah, sehat-sehat Abang ya. Nanti DM aja Abi Pendi, Bang Pendi. Aku kirim nomor teleponku. Iya nanti ya di DM aja ya, kasih nomor telepon nanti kita hubungi. Oke Bang, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bisa ngopi-ngopi di BSD boleh. Nah, Bang, aku sering ke BSD. Nanti kita bisa ketemu di BSD. BSD-nya kemana, Bang? Dekat Di Mall BSD Express. aja lah, cari tempat ngopi banyak di sana. Ya. Nanti di DM, Pak. Nah, nanti DM. Nanti kita ketemu. Kalau ketemu nanti kita live berdua nanti biar Bang Nabirong, Abi Pendi yang di atas kepala Abang tahu. Ya. Iya. Siap. Assalamualaikum, salam. 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 Sehat-sehat Bang ya. Biasa selalu mudah rezeki, panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Amin. Ya, salam. Izin turun, Bang. Siap. Ya. Jangan takut murtad. Suka kali aku dengar kata-kata itu Bang Pindi. Bang Nabirong suka sekali dengan kata-kata jangan takut murtad. Iya. Sekarang Bunda, Oke. Bunda sekarang kami sering bilang begini Bunda di tempat ini. Murtad aja dulu. Ah, Nah, kan orang-orang berpikir murtad itu begini, murtad itu menakutkan, murtad itu mengerikan. Murtad itu dibayar, murtad itu dikasih ini, dikasih itu. Murtad aja dulu, nah, buktikan. Supaya tidak mendengar dari katanya. Begitu. Tapi Bunda ini sudah lama nggak pernah kelihatan ya. iya Bang. Dalam dirinya dulu untuk beberapa waktu terakhir ini, tapi ini puji Tuhan makanya sudah mulai nongol-nongol dikit-dikit ya, walaupun belum bisa itu. Dan kita dapat kiriman Alkitab dari salah satu hamba Tuhan. Ada ini 50 biji. Nah, ini tinggal dikit lagi untuk kita bagi-bagi. Oh siap. Iya.
Jadi saudara-saudaraku 961 memandang mata di bawah. Kalau ada yang berkeinginan untuk mempelajari Alkitab, boleh DM kita untuk alamat biar kita kirim. Dalam Yesus, itu yang membuat kami tenang gitu. Yes, I- haleluya. Iya kan? Itu yang membuat kita, ngapain lagi saya mikirin akhirat? Karena kami sudah dijamin keselamatannya. Lalu kalian masih mikirin akhirat? Silahkan kalian mencari-carinya. Silahkan kalian cari-cari terus. Karena kami sudah tidak lagi. Kami sudah dijamin keselamatannya. Tinggal kami, bagaimana kami memikirkan dunia ini biar aman, nyaman dalam kehidupan selagi kami masih di dunia. Dan bagaimana supaya firman Tuhan itu, berita kebenaran itu, berita sukacita itu, yaitu Injil, Evangelion itu bisa tersampaikan ke seluruh dunia. Tinggal itu tugas kami. Nggak mikir lagi kami, gimana saya besok ya, masuk neraka nggak ya? Nggak kayak gitu lagi. Betul. Gitu. Jadi kami memikirkan dunia supaya dunia ini bisa menerima Yesus, supaya semua orang bisa selamat bersama dengan Yesus. Itu aja yang kami pikirkan. Begitu teman-teman. Ya, oke, lanjut Bang Fendi. Padahal Bang, Lucu aku dari tadi ketawa terus Bang. Indah, artinya apa? Ya, pokoknya bikin menenangkan. Menenangkan artinya apa? Nggak tahu. itu dia. Jadi Lucu-lucu. beliau Bang, seperti saya bilang Bang ya, selama ini ketika beliau buat pengajian, itu tidak ada orang yang mengkritis. Tidak ada orang yang mengkritik. Tidak diterima oleh para murid, oleh santriwan dan santriwati begitu saja. Paling ketika terjadi tanya jawab, apa yang ditanya dijawab. Kalau pertanyaannya terlalu berat, jangan banyak-banyak bertanya. Yang tidak-tidak, apa yang tidak sanggup otakmu pikirkan, jangan engkau tanyakan. Nanti bisa murtad. Apa hubungannya dengan murtad? Ada apa? Adakah sesuatu yang disembunyikan? Ketika ditanyakan, nanti takut murtad. Ini persis apa yang disampaikan oleh almarhum Buya Syakur Yasin. Betul. Ya, almarhum Buya Syakur Yasin pernah katakan, saya mendengar apa yang disampaikan curhatan almarhum Gus Dur. Saya Bapak Syakur beragama ini seperti memegang bara api. Dipegang saya sakit, dilepas tidak boleh. Ini dia. Oke, Mahdi Nur tidak bisa? Apollo. Oke, kita naikkan Apollo. Begitu ya Bang ya. Oke, Apollo saya sudah naikin, silakan diterima. Ya. Apollo saya sudah naikin, silakan diterima. Mungkin Mahdi Nur jaringannya kurang bagus, turun dulu nanti naik lagi. Oke, Mahdi Nur masih muter-muter, nggak bagus jaringannya. Nah, siapa yang belum silakan.